Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Terkari Nugraha dengan NIM 232410103020. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum mengenai tentang basis data modul pertama dan modul kedua. Oke, di sini di studi pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang gimana mengenai tentang bond pembelian yang berada di Honda Jaya Raya. Oke, next. Nah, soal pertama yaitu mengenai tentang identifikasi entiti dan atribut yang terkait dengan soal mengenai bond pembelian tersebut. Oke, soal yang pertama yaitu identifikasi entiti dan atribut. Di sini saya sendiri itu di dalam soal tersebut, di dalam bond pembelian ini terdapat yang pertama adalah nama entiti bengkel, di mana nama entiti bengkel ini termasuk kategori benda nyata. Lalu untuk deskripsinya sendiri, kenapa kok bisa disebut dengan benda nyata? Karena di mana di bengkel tersebut itu menyimpan data yang dimiliki bengkel, yaitu cabang ahas. Terus kenapa dari deskripsi tersebut itu dapat menjadi alasan kenapa kita memilih bengkel itu menjadikan entity? Karena bengkel ahas sendiri itu memiliki banyak cabang yang dimana harus dicatat oleh bengkel pusat. Dan di mana ahas yang terdapat dalam soal bond pembelian itu yaitu AHAS 06488 yaitu merupakan salah satu cabangnya. Nah, jadi oleh karena itu bengkel harus dijadikan entity karena nantinya akan menyimpan banyak data yang dimiliki oleh bengkel tersebut. Nah, kira-kira di dalam entity bengkel tersebut itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu mengenai tentang nama cabang, lalu yang kedua adalah ID bengkel AHAS, yang ketiga adalah alamat, yang terakhir adalah nomor telepon. Nah, di dalam atribut sendiri itu terdapat keterangan. Kenapa cuma ada 4 saja? Nah, ini keterangannya adalah di mana di entity bengkel itu digunakan untuk mempermudah proses identifikasi dan membedakan setiap bengkel cabang yang ada di suatu lokasi. Sedangkan nama cabang cukup menjadi atribut saja karena tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu ah, untuk yang kedua adalah nama entitinya adalah pegawai. Kenapa? Oh, kira-kira pegawai sendiri itu termasuk kategori benda nyata. Kenapa demikian? Kenapa pegawai tersebut termasuk benda nyata? Karena di mana di di pegawai tersebut itu dapat memproses transaksi dan menyimpan data mekanik. Nah, di deskripsi pegawai tersebut, kenapa kita memilih pegawai sebagai entiti? Untuk alasan lebih tepatnya adalah karena tanpa adanya pegawai, transaksi dengan pelanggan tidak akan dapat diproses. Selain itu, pencatatan dapat memudahkan proses servis kendaraan karena nantinya bakal mempermudah dalam menentukan mekanik mana yang akan menservis kendaraan tersebut. Lalu untuk di pegawai itu sendiri itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah nama, terus IDE pegawai, lalu ada nomor telepon pegawai. Nah, di beberapa atributnya pegawai ini terdapat keterangan juga, guys. Yaitu keterangannya adalah ketika ada pelanggan nih yang akan membeli spare parts atau menservis kendaraan, pegawai yang akan memproses transaksi tersebut, pegawai juga mencatat mekanik yang menservis kendaraan, dan begitu informasi mekanik mana yang menservis kendaraan tersebut itu lebih jelas, serta dapat mempermudah kerja shift antar mekanik juga. Jadi kayak kelihatan, oh ya, jadi kayak apa namanya, lebih jelas dan siapa sih yang shift apa bisa kayak kelihatan mana kerja shift antar mekaniknya gitu. Jadi pegawai ini juga termasuk entity yang wajib di dikeluarkan. Terus selanjutnya di sini ada nama entity transaksi. Kenapa kita mengambil entity transaksi? Karena untuk kategorinya sendiri transaksi itu abstrak atau peristiwa. Nah, kenapa abstrak dan peristiwa? Deskripsinya adalah di mana transaksi itu adalah tempat menyimpan data dalam transaksi servis kendaraan. Nah, untuk alasannya sendiri yaitu kenapa transaksi itu dijadikan sebagai bahan entity? Karena transaksi tersebut itu dapat mengetahui transaksi apa saja yang sudah dilakukan dalam waktu waktu dekat ini gitu. Nah, untuk transaksi sendiri itu terdapat beberapa atribut juga. Yang pertama adalah tanggal transaksi dan nomor fakturnya.
Nah, untuk keterangan sendiri mengenai entity transaksi, yaitu setiap transaksi itu memiliki detail transaksi yang berbeda-beda dan banyak jenisnya. Karena itu, detail transaksi harus dijadikan sebagai entity. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai tentang detail transaksi. Oke, untuk selanjutnya adalah nama entity detail transaksi. Uh, jadi sama kayak transaksi yang tadi, tapi ini lebih ke detailnya di dalam transaksinya gitu. Apa aja gitu. Jadi di dalam detail transaksi ini termasuk kategori abstrak dan peristiwa sama dengan yang transaksi tadi. Lalu untuk deskripsinya itu kenapa detail transaksi ini termasuk kategori abstrak. Nah, untuk deskripsinya sendiri itu karena detail transaksi itu menyimpan detail pembelian atau transaksi sebuah pelanggan. Terus kenapa detail transaksi itu bisa dapat dijadikan sebagai bahan entity? Ya karena untuk menghindari terjadinya multi value oleh entity transaksi karena detail transaksi lebih berfokus pada tanggal pembelian, harga total, harga diskon, ID barang, dan lain-lain. Nah, untuk atribut detail transaksi sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama adalah jumlah barang, yang kedua adalah kode barang, yang ketiga adalah nama barang, yang keempat adalah harga, yang kelima adalah total barang, yang terakhir adalah diskon. Nah, untuk detail transaksi sendiri, keterangannya adalah di sini entity ini merupakan entity yang digunakan di mana untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap detail transaksi pelanggan. Lalu entity ini dibuat agar proses pengembangan datanya lebih mudah dan lebih gampang. Oke, berikutnya adalah yaitu nama entity-nya adalah pelanggan. Di mana pelanggan sendiri itu merupakan kategori benda nyata karena bisa dapat dilihat pelanggan tersebut ya. Terus kenapa pelanggan ini termasuk benda nyata? Yaitu deskripsinya karena di mana pelanggan sendiri itu dapat menyimpan data pelanggan yang sedang melakukan servis kendaraan. Terus kenapa pelanggan itu bisa dijadikan sebuah entity? Ya karena dalam proses transaksi sendiri data diri pelanggan menjadi hal yang wajib kita catat. Terus di entity pelanggan sendiri itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor polisi kendaraan, dan ID pelanggan. Untuk alasannya sendiri, yaitu entity pelanggan ini dibuat untuk mempermudah verifikasi di mana kendaraan pelanggan yang akan atau yang sudah diservis. Lalu atribut nomor polisi kendaraan akan menjadi sebuah bukti saat pengambilan sebuah kendaraan yang selesai diservis. Lalu untuk atribut nomor teleponnya sendiri dapat mempermudah saat admin bengkelnya itu menghubungi pelanggan ketika kendaraan sudah selesai di servis. Jadi seperti itu. Oke, next berikutnya adalah di mana yang berikutnya adalah nama entity-nya adalah barang. Kenapa? Oh ya, barang sendiri itu termasuk kategori benda nyata karena bisa dilihat bentuknya. Lalu kenapa barang itu termasuk benda nyata? Yaitu deskripsinya sendiri yaitu barang itu dapat menyimpan data parts yang ada di dalam bengkel. Lalu alasan kenapa barang itu menjadikan sebuah entity? Ya karena barang sendiri itu ketika ada parts yang masuk dari gudang nih dan ada parts yang terjual, maka harus terjadi pencatatan di dalam di dalam di dalam kegiatan tersebut. Agar kenapa? Data yang tersimpan secara rapi dan terstruktur sehingga nantinya akan memudahkan proses pencatatan. Nah, di dalam barang sendiri itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah jenis barang, yang kedua nama, yang ketiga harga, yang terakhir adalah stok. Di mana barang sendiri itu terdapat penjelasannya yaitu setiap part sendiri itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Di mana ketika mencatat penjualan parts nih, ya kita perlu adanya atribut seperti kode, nama stok, dan harga jual. Itu wajib yang perlu kita catat dalam penjualan parts. Lalu entity ini dibuat agar di mana proses penyatatan dan pengolahan data ini lebih mudah dan lebih gampang buat memproses sebuah masuknya barang ke gudang, masuknya barang ke gudang. Oke, selanjutnya yaitu ada entity jenis barang. Tadi itu adalah barang, sekarang jenisnya.
lebih lebih ke detailnya lagi. Oke, nama entity jenis ini adalah jenis barang. Untuk kategorinya adalah abstrak dan peristiwa karena jenis barang itu kan tidak dapat dilihat ya apa bentuknya, terus apa isinya dan lain sebagainya kan kita nggak bisa kelihatan. Jadi untuk deskripsinya sendiri itu di mana jenis barang itu dapat menyimpan data detail jenis barang yang dibeli oleh pelanggan AHAS. Jadi kan kita nggak tahu nih pelanggan AHAS itu mau beli jenis barang apa, kita tuh nggak bisa untuk menentukan terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita dianggap di mana jenis barang itu termasuk bagian kategori abstrak. Jadi kayak bebas dah, kayak apa ya abstrak tuh kayak kita tuh nggak bisa nentuin pelanggannya tuh mau beli apa gitu, mau beli barang yang jenis kayak gimana itu kita belum tahu. Nah, kenapa jenis barang itu dijadikan alasan untuk dijadikan entity, yaitu karena di mana jenis barang itu untuk menghindari terjadinya multi value attribute oleh entity barang, karena apa? Jenis barang ini berfokus pada ID-nya. Oleh karena itu, jenis barang dicatat sebagai entity sendiri untuk memudahkan dalam proses pengolahan data yang akan masuk ke dalam barang. Nah, untuk jenis barang sendiri itu terbagi beberapa atribut. Yang pertama adalah nama barang, lalu ada deskripsi, sama yang terakhir adalah kode barang. Nah, di sini terdapat keterangan mengenai jenis barang, entity jenis barang, yaitu di mana entity ini merupakan entity yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap detail jenis barang yang dibeli oleh pelanggan AHAS. Lalu entity ini dibuat agar proses pengolahan data penjualan data lebih mudah dan lebih gampang. Jadi di antara jenis barang dan barang ini cuma membedakan yaitu di mana agar bisa membedakan setiap detail-detail jenis barang yang dibeli oleh pelanggan. Tuh. Jadi entity barang sama jenis barang itu berbeda. Oke, selanjutnya di sini ada nama entity kendaraan. Di mana di kendaraan sendiri itu termasuk kategori benda nyata karena itu bisa dilihat oleh kasat mata kita ya. Jadi kayak muncul lah bendanya. Kayak apa bisa dilihat secara mata sendiri. Lalu kenapa di dalam kendaraan itu termasuk kategori benda nyata? Maka deskripsinya yaitu di mana kendaraan itu sebagai tempat menyimpan data kendaraan yang diservis. Lalu kenapa kendaraan itu dia alasannya dijadikan sebagai entity? Karena di mana kendaraan merupakan salah satu objek utama dalam lingkup bengkel. Karena bengkel kan sendiri kan kebanyakan nih ada yang mobil, terus ya pokoknya ada yang roda 4, roda 2 kayak gitu. Di mana di bengkel itu kita pasti menemukan sebuah kendaraan yang akan diservis. Dan kendaraan tersebut pasti memiliki spesifik yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya dalam kendaraan yang A sama yang B itu kayaknya berbeda dari warnanya, jenisnya, terus kerusakannya itu berbeda. Jadi maka dijelaskan di sini yaitu kita pasti menemukan kendaraan yang akan diservis dan kendaraan tersebut pasti memiliki spesifikasi yang berbeda satu sama lain. Lalu maka dari itu di mana kendaraan itu wajib dimasukkan ke entity karena nanti akan ada banyak data yang dapat diolah. Oke, untuk atribut dari entity kendaraan sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah merek kendaraan, lalu adalah nomor polisi, lalu ada tahun kendaraan sama warna. Lalu untuk keterangan mengenai entity kendaraan sendiri, di mana kendaraan perlu menjadi entity. Sebabnya kenapa ya? Karena di setiap kendaraan itu mesti memiliki spesifikasi yang berbeda dengan satu sama lainnya. Dan setidaknya satu kendaraan itu dimiliki oleh setidaknya satu pemilik kendaraan. Sedangkan pemilik kendaraan tidak perlu dijadikan atribut dikarenakan sudah menjadi entity tersendiri. Oke, berikutnya adalah mekanik. Oke, untuk mekanik sendiri itu kategorinya adalah benda nyata karena itu bisa dilihat mekanik itu bagian kayak apa yang bertugas di dalam bengkelnya itu. Nah, kenapa mekanik itu termasuk benda nyata? Yaitu deskripsinya di mana mekanik sendiri itu dapat menyimpan data tentang mekanik yang bertugas saat transaksi di bengkel. Lalu, kenapa mekanik ini dijadikan alasan sebagai entity? Nah, yaitu mekanik sendiri itu yang bertugas di bengkel harus dicatat. Ketika terjadi transaksi di bengkel, maka perlu seorang mekanik nih yang akan melayani keluhan dari kendaraan yang perlu diservis oleh pelanggan. Sehingga mekanik itu terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Untuk mekanik sendiri itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah ID mekanik, yang kedua adalah nama mekanik. Untuk penjelasan mengenai entity mekanik sendiri adalah
Di mana ketika mencatat data mekanik, kita tuh perlu juga mencatat dia bertugas pada transaksi yang mana gitu. Jadi kayak kelihatan misal mekanik ini bertugas di transaksi mana, misal transaksi A, transaksi B, jadi itu bisa terlihat itu bertugas di transaksi mana aja. Terus namun transaksi itu tidak perlu menjadi atribut dan entity mekanik ini. Karena apa? Transaksi menjadi entity tersendiri dan pada entity transaksi nanti cukup memanggil UID dari entity mekanik ini. Tuh. Jadi itu penjelasan mengenai entity mekanik. Oke, karena sudah soal pertama sudah saya jelaskan lebih detail, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu mengenai tentang identifikasi dari entity multi-valued atribut dan redundant atribut nih. Oke, karena penasaran, maka kita bahas nih satu persatu dan detailnya kayak gimana. Oke, di sini aku punya nama entity yaitu warna. Kenapa nih aku ambil warna? Karena warna sendiri itu termasuk kategori benda abstrak. Jadi kayak ya abstrak aja gitu. Terus deskripsinya apa nih buat warna? Kenapa kok bisa masuk menjadi entity multi-valued atribut dan redundant atribut gitu? Karena di warna sendiri itu deskripsinya itu menyimpan data tentang warna dari setiap kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan. Terus alasan dijadikan entity ini apa kira-kira ya? Di mana warna sendiri ketika atribut warna dimasukkan ke dalam entity kendaraan akan menjadi redundan. Karena apa? Sehingga harus dipisah menjadi entity tersendiri. Lalu untuk di atributnya sendiri buat warna itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah ID warna, yang kedua adalah nama warna. Di mana warna sendiri itu mempunyai keterangan di entity warna itu, keterangannya adalah setelah atribut warna diubah menjadi entity tersendiri, atribut warna itu dihapus dari entity kendaraan, lalu untuk mencatat warna dari suatu kendaraan itu cukup dicatat dengan ID warnanya. Kan biasanya kalau kita desain nih, mesti ada kayak nomor-nomor apa namanya, nomor warna-warnanya tuh. Nah, itu bisa dijadikan apa, cukup dicatat ID warnanya saja itu. Oke, selanjutnya kira-kira apa nih buat identifikasi dari entity multi-valued atribut dari jumlah atribut. Oke. Yang kedua adalah merek. Nah, kenapa aku ambil merek? Karena merek sendiri itu termasuk kategori benda abstrak. Di mana untuk deskripsinya sendiri itu menyimpan data tentang merek dari setiap kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan. Oke, untuk alasannya sendiri kenapa nih merek itu dijadikan sebagai entity? Nah, alasannya yaitu ketika atribut merek dimasukkan ke dalam entity kendaraan akan menjadi redundant, guys. Sehingga harus dipisah, di mana dipisah menjadi entity tersendiri. Untuk merek sendiri itu terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah ID merek sama nama merek. Nah, untuk keterangannya sendiri mengenai merek ini, di mana setelah atribut merek diubah nih menjadi entity tersendiri, atribut merek dihapus dari entity kendaraan untuk mencatat merek dari suatu kendaraan. Cukup dicatat ID mereknya saja. Sama kayak tadi yang warna juga ini cukup dicatat ID mereknya karena tidak perlu sampai dicatat nama mereknya apa gitu. Cukup ID mereknya saja karena di ID mereknya kan setiap kendaraan itu berbeda-beda gitu. Gitu. Jadi cukup untuk mencatat merek dari suatu kendaraan, cukup dicatat ID mereknya saja. Itu udah apa namanya, udah menyimpan data, gitu. Udah dapat menyimpan data mengenai merek di setiap kendaraan. Oke, selanjutnya yang terakhir ini paling kayaknya ada di sini, yaitu nama entity-nya adalah jenis barang. Di mana jenis barang sendiri ini termasuk abstrak atau peristiwa. Uh, Kenapa jenis barang itu termasuk abstrak dan peristiwa? Ya, karena di mana jenis barang sendiri itu dapat menyimpan data detail jenis barang yang dibeli oleh pelanggan AHAS. Nah, untuk jenis barangnya sendiri, kenapa alasannya dijadikan sebagai sebuah entity multi-valued atribut dan redundant atribut? Ya, karena untuk menghindari terjadinya multi-valued atribut oleh entity barang, karena jenis barang lebih berfokus pada ID-nya, karena itu jenis barang itu jadi dicatat sebagai entity sendiri untuk memudahkan dalam proses pengolahan datanya. Nah, kira-kira jenis barang itu terdapat atribut apa aja? Oke, yang pertama adalah nama barang, deskripsi, dan yang terakhir adalah kode barang. Untuk keterangannya sendiri mengenai jenis barang, yaitu entity ini merupakan entity yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap detail jenis barang yang dibeli oleh pelanggan AHAS. Entity ini buat agar proses pengolahan data penjualan dapat lebih mudah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Sadirawan dengan NIM 2324 11 10 309. Di sini akan menjelaskan tentang identifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity. Mengapa atribut itu tidak bisa dimasukkan ke entity? Ya mungkin karena akan menjadi pembaruan data jika dimasukkan ke entity dan juga tidak relevan dengan entity tersebut. Misal en, ada entity mekanik. Nah, kita masukkan seperti atribut yang tidak relevan dari mekanik tersebut dan alhasil bisa menjadi pembaruan data. Contohnya menurut soal itu ada kondisi parts pada entity barang. Alasannya adalah menyediakan multi value atribut pada barang karena bisa menjual barang sekaligus dari suatu bengkel. Nah, mengapa kondisi part ini tidak bisa dimasukkan ke entity barang? Ya karena akan terjadi pembaruan data jika dimasukkan pada entity barang, yaitu ya, menyediakan multi value atribut pada barang. Nah, alhasil nanti akan menjadikan suatu atribut, suatu entity itu mengalami kelebihan atau kebingungan. Selanjutnya ada diskon. Nah, di diskon, atribut diskon pada entity penjualan tidak dapat dimasukkan pada entity penjualan karena atribut tersebut dapat menyebabkan multi value pada entity penjualan karena dalam satu penjualan bisa menjual banyak part sekaligus. Nah, jika dimasukkan pada diskon akan jika masukkan diskon pada penjualan maka akan terjadi pemboran data dan itu bisa bisa merusak atau mengalami kelebihan data. Selanjutnya ada kuantum. Kuantum itu kuantitas pada entity penjualan karena atribut tersebut dapat menyebabkan multi value pada entity penjualan karena dalam satu penjualan tidak bisa menjual banyak part sekaligus. Nah, sama seperti yang lain, jika dimasukkan maka akan menjadi pemboran data dan akan menjadi kelebihan data. Di situ tidak diperkenankan untuk dimasukkan pada entity. Selanjutnya ada kondisi harga. Nah, kondisi harga pada entity barang tersebut tidak bisa dimasukkan ke entity barang karena harga merupakan atribut yang sewaktu-waktu dapat dirubah. Oleh karena itu, harga tidak dapat dimasukkan ke dalam atribut barang agar memudahkan proses pengolahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada modul 2. Nah, ini ada tabel relasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tabel relasi. Bagaimana sih untuk menentukan relasi pada tabel? Nah, yang pertama kita cari relasi yang paten dulu. Semisal bengkel dan transaksi kan tidak memiliki relasi. Nah, bengkel dan transaksi itu tidak memiliki relasi yang paten, maka mereka akan bertemu di detail transaksi yang memuat transaksi. Jadi untuk menentukan relasinya kita menentukan yang paten dulu. Contohnya setiap bengkel memiliki pegawai dan setiap pegawai dimiliki oleh bengkel. Selanjutnya artinya bengkel dan pegawai adalah memiliki relasi yang paten. Yang kedua adalah pegawai memproses transaksi. Nah, di sini juga transaksi diproses oleh pegawai. Nah, seperti itu. Artinya transaksi dan pegawai memiliki relasi, yaitu dengan diproses dan memproses. Selanjutnya ada transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan pelanggan yang dilakukan oleh transaksi. Nah, jadi pelanggan dan transaksi itu adalah suatu suatu dua entity yang saling berrelasi, yaitu dengan melakukan dan dilakukan. Nah, yang tadi saya jelaskan adalah bengkel dan transaksi. Mereka tidak tidak punya relasi paten antar keduanya. Seperti bengkel tidak memiliki relasi dengan transaksi, maka mereka akan bertemu di detail transaksi seperti bengkel yang dimuat di detail transaksi dan transaksi yang dimuat di detail transaksi juga. Jadi mereka memiliki relasi. Jika tidak bertemu secara langsung, maka akan bertemu di salah satu entity yang saling berrelasi. Selanjutnya
optionality entity. Nah, pada relationship bengkel pegawai, bengkel itu ada di sini menjadi entity yang wajib karena setiap bengkel merupakan pegawai. Nggak mungkin kan bengkel gak ada pegawainya gitu. Kalau pegawai tidak wajib karena setiap pegawai tidak harus memiliki bengkel. Nah, yang memiliki bengkel tuh ownernya guys, bukan pegawai. Kalau pegawai itu pegawai lepas. Oke, selanjutnya ada relationship bengkel dan mekanik. Nah, di sini adalah bengkel yang wajib karena setiap bengkel harus memiliki mekanik dan setiap mekanik tidak wajib karena setiap mekanik tidak harus mempunyai bengkel. Nah, sama seperti yang tadi, mekanik dan pegawai itu tidak harus memiliki bengkel. Jadi mereka itu bekerja di bengkel tapi tidak harus mempunyai bengkel. Selanjutnya ada relasi pegawai dan transaksi. Nah, di sini ada pegawai itu bernilai tidak wajib karena setiap pegawai belum tentu melakukan transaksi dan setiap transaksi wajib karena setiap transaksi harus memiliki pegawai. Kalau tidak memiliki pegawai transaksi, maka transaksi dilakukan sama siapa? Tidak mungkin kan kayak sama mekanik. Jadi relasi antara transaksi dan pegawai itu wajib karena seorang pegawai itu wajib setiap transaksi itu wajib dilakukan oleh pegawai. Nah, transaksi dan pelanggan ini sama-sama wajib karena pelanggan wajib melakukan transaksi pasti dan transaksi pun wajib karena transaksi pasti dilakukan oleh pelanggan. Jika pelanggan tidak melakukan transaksi, mengapa dia pergi ke bengkel tersebut? Ayo, kan tidak masuk akal. Nah, selanjutnya ada detail transaksi sama transaksi ini sama-sama wajib karena keduanya dimuat dalam detail transaksi. Nah, selanjutnya ada detail transaksi dan barang. Setiap detail transaksi itu wajib karena detail transaksi harus memiliki barang dan barang tidak wajib karena setiap barang tidak harus memiliki detail transaksi. Contohnya dalam detail transaksi itu dia memuat beberapa barang saja, tidak perlu semua barang yang harus dimuat di detail transaksi. Oleh karena itu, maka tidak diwajibkan jika tidak semua barang untuk masuk ke detail transaksi, tapi detail transaksi adalah wajib karena harus memiliki barang dan mencatat barang tersebut. Selanjutnya adalah detail transaksi dan kendaraan. Nah, di sini adalah wajib dari detail transaksi sendiri karena detail transaksi harus ada kendaraan yang di bengkel. Untuk kendaraan ini tidak wajib karena setiap kendaraan tidak harus memiliki detail transaksi. Oke, next. Ini ada relationship kendaraan dan mekanik. Kendaraan tidak wajib karena kendaraan tidak harus memiliki mekanik dan mekanik wajib karena mekanik harus memiliki kendaraan. Jadi setiap mekanik itu harus memperbaiki kendaraan, tidak melayani pelanggan. Oleh karena itu sudah wajib. Dan dari selanjutnya ada relationship barang dan jenis barang. Setiap barang tidak wajib karena tidak harus semua jenis barang memiliki karena barang tidak harus memiliki jenis barang dan jenis barang wajib karena jenis barang harus memiliki barang. Misal jenis barang nih, jenis barang A tidak memiliki suatu jenis barang, tidak memiliki barang, maka jenis barang tersebut akan hangus. Jadi diwajibkan jenis barang itu harus memiliki barang. Dan barang itu tetap berdiri sendiri meskipun tidak membutuhkan jenis barang. Saya akan menjelaskan materi tentang cardinality entity. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaka Aditya Diansyah dengan NIM akhir 3061. Oke, untuk cardinality sendiri adalah jumlah nilai yang mungkin ada dalam suatu entity atau himpunan data tertentu. Untuk cardinality sendiri digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua set data atau entitas dalam suatu basis data. Baik, kita lanjutkan saja ke materinya. Untuk yang pertama, cardinality entity dari bengkel dan pegawai. Cardinality-nya sendiri adalah one to many, dengan one di sisi bengkel dan many di sisi pegawai. Alasannya, karena setiap bengkel wajib untuk memiliki setidaknya satu pegawai atau lebih, sedangkan seorang pegawai hanya dimiliki oleh suatu bengkel, dan seorang pegawai pun tidak wajib berada di suatu bengkel. Jadi untuk logikanya kan seorang pegawai ini pasti dimiliki oleh suatu bengkel dan seorang pegawai tidak mungkin bercabang untuk bekerja di bengkel lainnya. Dan seorang pegawai pun tidak harus pegawai bengkel, juga ada pegawai bank, pegawai toko dan lainnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah cardinality bengkel dengan mekanik.
Untuk cardinality bengkel dengan mekanik adalah one to many, dengan one di sisi bengkel dan many di sisi mekanik. Untuk cardinality ini sendiri pun tidak jauh beda dengan cardinality dengan bengkel dan pegawai. Alasannya juga karena setiap bengkel wajib untuk memiliki setidaknya satu mekanik atau lebih. Sedangkan seorang mekanik hanya dimiliki oleh satu bengkel, dan seorang mekanik pun juga tidak wajib berada di suatu bengkel karena seorang mekanik juga dapat bekerja di tempat-tempat lainnya seperti mekanik kapal, mekanik alat berat seperti itu. Dan ini juga alasannya juga jauh beda dengan bengkel dan pegawai. Yaitu setiap mekanik pasti akan terikat oleh satu bengkel dan seorang mekanik tidak akan terikat dengan banyak bengkel. Oke, kita lanjut untuk cardinality selanjutnya adalah gawai dengan transaksi dengan cardinality one to many, yang one di sisi pegawai dan many di sisi transaksi. Karena setiap pegawai dapat memproses satu atau lebih transaksi, sedangkan satu transaksi dapat diproses cukup dengan satu pegawai. Ini juga ini juga misalkan satu pegawai ini juga dapat melakukan transaksi atau memproses banyak transaksi, tidak hanya satu. Dan setiap transaksi pun pasti hanya diproses dengan satu pegawai. Tidak mungkin satu transaksi diproses dengan banyak pegawai. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke cardinality entity berikutnya, yaitu sebentar saya. Itu cardinality berikutnya yaitu pelanggan dengan transaksi. Untuk cardinality pelanggan dengan transaksi adalah one to many, dengan one di sisi pelanggan dan many di sisi transaksi. Alasannya, karena hubungan keduanya bersifat sama-sama wajib. Maaf, saya ulangi. Alasan dari cardinality tersebut adalah hubungan keduanya bersifat sama-sama wajib karena keduanya saling berkaitan. Pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi dan transaksi juga akan terjadi jika ada pelanggan. Nah, di sini keduanya sudah jelas sangat berkaitan. Karena jika ada transaksi tapi tidak ada pelanggan, maka transaksi tersebut dilakukan bersama siapa. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, untuk keduanya bersifat sama-sama wajib dan satu pelanggan pun dapat melakukan banyak transaksi. Tetapi satu transaksi pasti hanya dilakukan dengan satu pelanggan. Tidak mungkin dalam satu transaksi ada banyak pelanggan. Tetapi pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Seperti itu. Kita lanjutkan ke cardinality berikutnya. Untuk cardinality berikutnya adalah transaksi dengan detail transaksi. Cardinality-nya adalah one to many, dengan one di sisi transaksi dan many di sisi detail transaksi. Alasannya, karena transaksi dapat memiliki beberapa detail transaksi yang mencatat setiap barang yang dibeli beserta jumlahnya, harga, dan informasi lainnya. Dengan hal ini dapat menyebabkan multi value. Oleh karena itu, maka perlunya dibuat entity baru yaitu detail transaksi. Saya lanjutkan, sebaliknya setiap detail transaksi hanya terkait dengan satu transaksi induk. Nah, detail transaksi ini merupakan turunan dari transaksi itu sendiri yang instance-nya atau value dari transaksinya itu dapat ditulis di detail transaksi karena tidak mungkin jika value sebanyak itu ditulis dalam entity transaksi maka akan mengakibatkan multi value. Kemudian selanjutnya adalah entity cardinality detail transaksi dengan barang. Dengan cardinality-nya adalah one to many, dengan one di sisi detail transaksi dan many di sisi barang. Alasannya, karena satu transaksi dapat memiliki beberapa barang yang terkait. Satu detail transaksi dapat mencatat beberapa barang, sedangkan beberapa barang dapat dicatat di satu detail transaksi. Ini untuk maksudnya, di dalam detail transaksi kan biasanya banyak jenis banyak nama-nama barang, jenis barang dan kode barang itu sendiri. Kan di situ banyak dari barang itu sendiri. Dan setiap satu barang pasti akan dicatat dalam detail transaksi. Maka di sini untuk cardinality-nya adalah one to many. Karena detail transaksi juga dapat mencatat dapat mencatat beberapa atau banyak barang itu sendiri. Kita lanjut ke selanjutnya, cardinality berikutnya adalah
detail transaksi dengan kendaraan. Dengan kardinal itu yaitu one to one. Dengan one di sisi detail transaksi dan one juga di sisi detail di sisi kendaraan. Alasannya, karena detail transaksi harus memiliki kendaraan, sedangkan kendaraan tidak harus memiliki detail transaksi. Setiap detail transaksi terkait dengan satu kendaraan tertentu, dan setiap kendaraan hanya bisa terkait dengan satu detail transaksi. Nah, di sini kan karena kasusnya ini, kasus tersebut juga bengkel. Di bengkel adalah memperbaiki kendaraan atau membeli spare part kendaraan. Maka untuk detail transaksinya itu sendiri pasti akan mencatat dari kendaraan itu sendiri. Dan satu detail transaksi pasti akan mencatat satu kendaraan. Dan satu kendaraan pun juga akan dicatat di satu detail transaksi. Tidak mungkin satu kendaraan dicatat dalam dalam maaf saya ulangi, tidak mungkin di satu kendaraan di waktu di satu waktu tertentu saat melakukan transaksi dicatat di banyak dari detail transaksi. Oleh karena itu, hubungan dari cardinality detail transaksi dan kendaraan adalah one to one. Oke, untuk selanjutnya adalah cardinality dari pelanggan dan kendaraan. Dengan cardinality adalah one to many, dengan one di sisi pelanggan dan many di sisi kendaraan. Alasannya, seorang pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan yang perlu diservis di bengkel. Sebaliknya, satu kendaraan biasanya hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Nah, di sini maksudnya juga pelanggan pasti tidak hanya memiliki satu kendaraan, tetapi pelanggan dapat memiliki banyak kendaraan. Sedangkan satu kendaraan pasti dimiliki oleh satu pelanggan. Tidak mungkin satu kendaraan memiliki dua pemilik atau memiliki dua pelanggan. Oleh karena itu, dari sini hubungannya adalah one to many. Oke, kita lanjut untuk cardinality selanjutnya adalah mekanik dengan kendaraan. Dengan cardinality adalah one to many. Dengan one di sisi mekanik dan many di sisi kendaraan. Alasannya, karena setiap mekanik dapat memperbaiki satu atau lebih kendaraan, sedangkan setiap kendaraan dapat diperbaiki oleh satu mekanik. Nah, di sini juga tidak jauh beda maksudnya dengan pelanggan dan kendaraan, yaitu mekanik dapat memperbaiki satu atau lebih dari kendaraan, sedangkan setiap satu kendaraan pasti akan diperbaiki oleh satu mekanik. Itu makanya cardinality-nya adalah one to many. Untuk selanjutnya ada cardinality jenis barang dengan barang. Dengan one di sisi jenis barang dan many di sisi jenis. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Saya betulkan terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Cardinality dari jenis barang dan barang dengan one di sisi jenis barang dan many di sisi barang. Alasannya, karena setiap barang hanya mempunyai satu jenis barang yang terkait dengannya. Tetapi satu jenis barang bisa terhubung dengan banyak barang atau satu jenis barang dapat dipunyai dengan banyak barang. Maksudnya di sini, setiap jenis barang pasti memiliki beberapa banyak barang. Maksudnya, banyak barang banyak barang banyak barang yang memiliki yang mempunyai satu jenis barang yang sama. Maksudnya dapat kita ambil contoh, misalkan jenis barang elektronik. Untuk barangnya sendiri dapat televisi, kulkas, dan AC dan sebagainya. Nah, itu dapat terbukti bahwa untuk satu jenis barang dapat mempunyai lebih dari satu barang, lebih dari satu barang itu sendiri. Maka untuk cardinality jenis barang dan barang adalah one to many. Kita lanjutkan untuk selanjutnya kita masuk ke IRD. Di sini untuk IRD-nya mungkin saya baca terlebih dahulu dari sisi bengkel. Sisi bengkel memiliki hubungan cardinality dengan mekanik yaitu one to many, dengan one di sisi bengkel dan mekanik dan many di sisi mekanik. Untuk selanjutnya bengkel dengan pegawai dengan hubungan cardinality-nya yaitu one di sisi bengkel juga dan many di sisi pegawai. Untuk di pegawai sendiri memiliki hubungan
hubungan dengan memiliki relationship dengan transaksi juga. Dengan hubungan cardinality-nya adalah one di sisi pegawai dan many di sisi transaksi. Untuk transaksi juga memiliki relationship dengan pelanggan dan detail transaksi. Kita baca terlebih dahulu ke pelanggan. Dengan hubungan cardinality transaksi dan pelanggan adalah many to one. Untuk transaksi dengan detail transaksi, hubungan cardinality-nya one one to many. Kemudian dari detail transaksi memiliki relationship kendaraan dan barang juga. Untuk hubungan cardinality detail transaksi dengan kendaraan yaitu one to one. Sedangkan detail transaksi dengan barang yaitu one to many. Dan barang pun memiliki relationship dengan jenis barang dengan cardinality many to one. Untuk pelanggan memiliki relationship juga dengan kendaraan dengan cardinality-nya one to many. Kendaraan juga memiliki relationship dengan mekanik dengan cardinality kendaraan ke mekanik adalah many to one. Untuk bengkel sendiri memiliki primary UID yaitu ID bengkel. Mekanik memiliki primary UID dengan yaitu ID mekanik. Untuk pegawai juga memiliki primary UID ID pegawai. Dan transaksi juga memiliki primary UID no faktur. Pelanggan memiliki primary UID ID pelanggan. Detail transaksi tidak memiliki primary UID karena untuk primary UID-nya kita mengambil kode barang yaitu dari jenis barang. Jenis apa kode barang tersebut terdapat dalam entiti jenis barang. Kode barang menjadi primary UID jenis barang yang akan dipakai di jenis transaksi. Untuk kendaraan memiliki primary UID nomor polisi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Cara membaca relationship dari IRD sebelumnya. Untuk bengkel ke pegawai. Setiap bengkel bisa mempunyai setidaknya satu pegawai atau lebih. Sedangkan setiap pegawai atau banyak pegawai pasti terikat atau dimiliki dalam suatu bengkel. Yang kedua, bengkel mekanik. Untuk setiap satu bengkel pasti memiliki satu atau lebih mekanik. Dari mekanik, satu mekanik hanya bisa dimiliki oleh suatu bengkel. Yang ketiga, pegawai dengan transaksi. Setiap pegawai memproses satu atau lebih dari transaksi. Sedangkan setiap satu transaksi akan diproses oleh satu pegawai. Untuk penjelasan seperti ini sebenarnya tidak jauh beda dengan cardinality yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk yang keempat, transaksi dengan pelanggan. Setiap satu transaksi harus dilakukan oleh satu pelanggan. Dari pelanggan, setiap pelanggan bisa melakukan satu atau lebih dari transaksi. Oke, yang kelima, transaksi ke detail transaksi. Dari transaksi, setiap satu transaksi harus memuat detail transaksi dan dapat memuat beberapa detail transaksi. Dari detail transaksi, setiap suatu detail transaksi harus dimuat dalam satu transaksi. Oke, untuk yang keenam, detail transaksi dengan barang. Dari detail transaksi, setiap satu detail transaksi harus mencatat satu atau lebih barang. Dari barang, setiap barang dapat dicatat dalam satu detail transaksi. Oke, yang ketujuh, detail transaksi dengan kendaraan. Dari detail transaksi, setiap satu detail transaksi harus memuat satu kendaraan. Sedangkan dari kendaraan, setiap satu kendaraan bisa dimuat dalam satu detail transaksi. Ini hubungannya dari yang one to one tadi ya. Oke, kita lanjut ke yang ke-8. Yang ke-8 adalah mekanik dengan kendaraan. Dari mekanik, setiap satu mekanik dapat memperbaiki satu atau lebih kendaraan. Dari kendaraan, setiap satu kendaraan dapat diperbagi oleh satu mekanik. Selanjutnya, barang dengan jenis barang. Setiap barang harus memiliki satu dan hanya satu jenis barang. Tidak mungkin dong satu barang memiliki banyak jenis barang. Tidak masuk akal. Dari sisi jenis barang, setiap jenis barang bisa dimiliki oleh satu atau beberapa barang.
Oke, untuk yang terakhir, pelanggan dan kendaraan. Dari pelanggan, setiap satu pelanggan bisa memiliki satu atau lebih kendaraan. Dari kendaraan, setiap satu kendaraan dimiliki oleh hanya satu pelanggan. Oke, mungkin seperti itu presentasi dari kami dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika dari kami ada salah kata atau kalimat. Kami mengucapkan mohon maaf. Dan untuk kurang lebihnya, kami juga mengucapkan terima kasih sudah menonton presentasi atau melihat presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.